Baik, 8D, Ustadz akan menjelaskan materi hari ini. Materi hari ini tentang fungsi aritmatika di Microsoft Excel. Seperti yang Ustadz sampaikan kemarin, bahwa pertemuan pekan ini adalah pertemuan terakhir kita. Insya Allah pekan depan Ustadz akan memberikan antum tugas untuk diselesaikan sebagai nilai akhir antum di semester 1. Jadi Ustadz berharap antum kerjakan ya, supaya ada nilai di semester antum, nilai TIK. Nah, salah satu yang akan Ustadz beri tugas nanti materinya hari ini, materi aritmatika. Sebenarnya ini sudah antum dapatkan di sekolah dasar. Kalau di SD antum ada belajar TIK atau informatika. Nah, yang sudah pernah belajar Microsoft Excel di SD, pasti antum sudah tidak asing lagi dengan menu home ya, memperbesar huruf, merubah jenis huruf, memberikan meletak apa namanya teks di tengah sel, kemudian kemudian apa ya, mewarnai teks, mewarnai kotak gitu ya, mewarnai sel. Kan kemarin juga materi Ustadz tentang pembuatan tabel. Semoga sudah antum tonton dan sudah antum coba di komputer antum masing-masing tanpa harus dikumpulkan. Nah, hari ini kan temanya tentang fungsi aritmatika. Memang Excel ini diciptakan untuk menyelesaikan fungsi-fungsi yang sedikit rumit untuk dipahami. Nah, Ustaz akan sampaikan yang dasar yang mungkin pernah antum pelajari. Fungsi aritmatika. Jadi, dengan Microsoft Excel kita bisa menjumlahkan, mengurangkan, membagi dan mencari rata-rata dengan mudah. Oke. Saya sudah buat contoh tabel seperti ini. Ya, ada nama, ada nilai IPA, ya, nilai TIK, nilai IPS dan jumlah. Nah, Ustaz sudah memberikan beberapa contoh fungsi aritmatika, ada 4. Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi dan mencari rata-rata. Nah, semuanya ada simbol kecuali mencari rata-rata. Ya, ini beda sendiri dan ada juga seperti jenis-jenis seperti mencari rata-rata ini. Kalau penjumlahan itu dia menggunakan plus, pengurangan dia menggunakan tanda penghubung ini, kemudian perkalian dia menggunakan tanda bintang, kemudian pembagian yang menggunakan slash, slash kanan ya. Nah, di keyboard itu ada slash kanan dan slash kiri, garis miring, garing. Nah, Ustaz akan beri contoh seandainya memang ini bisa kita cari misalkan nilai MTK tambah nilai IPA tambah nilai TIK nilai IPS. Bisa kita mencarinya di luar kepala tanpa menggunakan alat bantu. Nah, tapi kalau seandainya nilainya lebih besar, misalkan 1200 ditambah 1350 ditambah, nah, itu membuat kita berpikir lama untuk menghitungnya. Maka eh, pencipta Microsoft ya eh, membuat program yang namanya Microsoft Excel untuk memudahkan pekerjaan kita, dan sebagian besar semua orang harus mengerti bagaimana menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Word karena ini dasarnya. Oke, syarat utama untuk menggunakan fungsi apapun di Microsoft Excel itu syarat pertamanya harus kita masukkan sama dengan ya, baik fungsi aritmatika, nanti fungsi if, fungsi VLOOKUP dan fungsi lain sebagainya. Fungsinya banyak sekali. Kalau mau antum lihat, antum ketik saja di sama dengan ini, kemudian A. Nah, di sini banyak fungsi-fungsinya. Ini baru A saja. A, atan, dan lain sebagainya. Kemudian ada V, kemudian ada S. Banyak sekali fungsi-fungsinya. Nah, kita belajar dasarnya saja dulu. Kalau antum sudah menguasai dasarnya, insya Allah nanti kedepannya tinggal mencari saja apa kegunaan-kegunaan dari ABS, Acrin, Cost, Account, dan Address, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ustadz ingin menjumlahkan nilai MTK, nilai IPA, nilai TIK, dan nilai IPS. Tentu gampang ya. Kita tinggal klik sel yang ingin kita jumlahkan. Sel kemarin itu artinya tempat titik di mana kolom dan baris bertemu. Kalau Ustadz klik ini, maka ini namanya sel C5. Kenapa sel C5? Karena dia terletak di kolom C dan baris 5. Saya ulangin, dia terletak di kolom C dan baris 5, maka dia C5. Maka tinggal kita beri simbol tambah, kemudian kita klik sel ini, tambah lagi, klik
sel ini, kemudian tambah lagi, klik sel ini, jadi. Ustadz, boleh tidak kami ketik saja C5 tambah D5 tambah I5 tambah F5, kami klik, bukan kami ketik, bukan kami klik, beda ketik sama klik. Boleh antum ketik di keyboard, cuman khawatir Ustadz nanti tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau diklik kan enak, karena kita mau mencari jumlah dari semua ini, maka yang kita klik ini. Jadi tinggal enter saja, 270 dapatnya. Kalau mau dikali juga bisa dirubah sama dengan ini, tinggal dirubah simbolnya bintang, ini bintang, ini karena dia perkalian ya, bintang, ini diklik, dah selesai, enter, maka dapat hasilnya. Ini. Nah, Nana Ustadz, kelebihan di Microsoft Excel dibandingkan program yang lain atau untuk menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan. Jadi seandainya kalau ada nilai MTK yang salah, kita rubah menjadi misalkan nilai MTK-nya bukan 80 ternyata 100, maka kita tidak perlu merubah rumusnya, formulanya, ya rumus atau formulanya. Kita tinggal rubah angkanya, maka kita enter, maka dia berubah otomatis. Karena dia sudah tercatat bahwa sel ini apapun nilainya dia akan menghitung hasilnya. Begitu juga dengan ketika misalkan berubah nilainya 20, maka dia berubah. Itu kelebihan Microsoft Excel yang pertama. Kemudian kelebihan Microsoft Excel yang kedua, kalau kita sudah mencari satu baris, ya, misalkan ini dijumlahkan, dikali ya semuanya karena kita kali kan. Ini juga dikali, ini juga dikali. Logikanya kan kita harus bikin rumus ulang kan, sama dengan ini dikali ini dan seterusnya. Nah, itu tidak perlu kita lakukan. Kita cukup tinggal taruh kursornya di paling bawah sebelah kanan sel yang sudah ada rumusnya, kemudian kita klik tahan, klik kiri tahan, kemudian tarik ke bawah. Maka dia otomatis mengisi rumus sesuai dengan barisnya. Lihat, yang ini C5 D5 berarti dia ngitung yang ini. C5 baris 5 ini. Yang ini C6 dia ngitung yang ini. Yang ini dia ngitung yang ini. Tapi dengan catatan kalau ini dikali, ini juga harus dikali. Tapi kalau rumusnya ini tambah, ini kurang, itu tidak bisa ditarik. Karena beda rumusnya. Ini hanya berlaku kalau rumusnya sama. Tapi sel yang ditunjuk beda. Rumus sama tapi sel yang ditunjuk beda. Itu anak-anak Ustadz. Nah, kemarin juga Ustadz gini, di Microsoft Excel ya, eh, teks dengan angka itu tidak bisa digabung kalau mau dijumlahkan. Contoh, Ustadz punya uang 1000 rupiah. Afwan, Ustadz tulis di sini saja. Ustadz punya uang 1000 rupiah. Kemudian ada lagi 2000 rupiah. Contoh ya. Nah, ini kan angka semua. Tapi Ustadz pengen ada rupiah di sini. Maka Ustadz ketik di sini rupiah seperti pekan kemarin. Nah, kemudian mau saya jumlahkan. Seperti tadi, Ustadz mau 1000 ditambah 2000. Kira-kira berhasil tidak? Kita coba. Value. Kenapa value? Karena di sini ada teks dan teks tidak bisa dijumlahkan. Sampai hari kiamat pun teks tidak bisa dijumlahkan. Meskipun ada angka di sini. Nah, kemudian gimana caranya kemarin Ustadz ada angka rupiah dan bisa dijumlahkan? Nah, kita tidak perlu menulis RP. Kita tulis saja jumlah nominalnya kalau ini mau dijumlahkan. Kemudian di home kita pilih ini namanya tipe data ya. Tipe data itu banyak. Ya, ada accounting, long date dan sebagainya. Ini bisa untuk coba. Number itu untuk apa, accounting untuk apa, long date untuk apa, ya short date untuk apa. Nah, kalau kita mau menambahkan rupiah, kita pilih accounting atau currency. Pilih aja salah satunya, accounting misalkan. Maka dia berubah. Nah, ini kan ada rupiah, tapi beda. Kalau Ustadz klik di sini, maka di sini cuma tertulis 1000 tanpa ada RP-nya. Kalau di sini ada RP-nya. Maka ketika Ustadz tambah di sini 2000, Ustadz jumlahkan ini ditambah ini, hasilnya dapat 3000 ya. Ini kalau Ustadz mau hilangkan rupiahnya tinggal kita general saja, hilang dia. Jadi kalau nominal itu mau kita jumlahkan di Microsoft Excel, angka mau kita jumlahkan, jangan pernah menggabungkannya dengan teks. Nah, itu anak-anak Ustadz.
Oke, selanjutnya yang terakhir. Tadi sudah bahas ya cara mencarinya ya. Kemudian nih ada yang sedikit berbeda mencari rata-rata. Dia pakai teks tidak pakai simbol. Kalau tadi kan semuanya pakai simbol, cuma sama dengan, kemudian selnya diklik, kemudian ditambah dan lain sebagainya dan seterusnya. Sekarang untuk mencari rata-rata, Aviragi. Nah, jadi untuk mencari rata-rata itu kodenya Aviragi. Nah, jadi Aviragi fungsi di Microsoft Excel untuk mencari rata-rata. Contoh, kalau dengan hitungan pakai kepala kita 100 tambah 70 tambah 20 tambah 50 berapa? Jadi cara mencari rata itu kan caranya 1000 ditambah 70 tambah 20 tambah 50 dibagi 4 itu mencari rata-rata. Ya kan? Oke, usah hitung 100 tambah 70 170 tambah 20 190 tambah 50 240. Nah, 240 bagi 4 berapa kira-kira? Saya rasa 6 ya, 60 ya. Kita coba. Ustaz coba buktikan. Kalau salah berarti Ustaz kurang hebat nih matematikanya. Wah, bentar ya, 60 ya, benar ya. 60. Jadi cara mencarinya gampang, sama dengan kita tulis kodenya. Kode rata-rata tuh average. AG buka kurung. Ini selalu buka kurung. Nah, kita cari rank yang mana mau dicari rata-rata. Berarti rank ini. Kenapa C5 sampai F5? F5 ini caranya di blok ya. Blok. Yang belum tahu caranya ngeblok belajar. Klik kiri, kemudian geser, tahan sampai kemana yang kita inginkan. Itu cara ngeblok. Kemarin sel itu artinya satu kotak di dalam Excel. Kalau rank artinya lebih dari satu kotak dalam Excel. Berarti ini rank C5 karena dia mulai dari sini sampai F5. Kalau Ustadz begini, berarti ini ranknya C5 sampai F8 karena ujungnya di sini. Nah, karena kita mau mencari rata-rata di baris ini, maka kita cukup ngeblok di sini saja. Kita tutup kurung, enter. Tinggal kalau kita mau mencari yang bawah ini tidak perlu menulis rumus lagi. Karena rumusnya sama-sama mencari rata-rata, rata-rata Siti berapa, rata-rata Dina berapa, rata-rata Dini berapa. Tinggal kita turunkan saja. Set. Dapatlah rata-ratanya. Oke, begitu anak Ustad ya. Silakan antum pelajari, antum coba. Insya Allah hari Jumat kita akan praktek ya. Ustad akan berikan tugas ya, antum untuk menyelesaikannya ya. Antum pelajari juga yang menu-menu home-nya yang jika antum lupa ini fungsinya untuk apa ya dipelajari. Oke, itu saja anak Ustad, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti chat saja hari Jumat ya, kita bahas sama-sama. Yang ini antum pelajari dulu. Minkum kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.